Selanjutnya ada dari langsung interaksi langsung nih dari Ama, udah raise hand, silahkan Ama. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih dulu, shout out untuk Kak Bevalia, Aryo, dan juga Salmin. Jadi aku mau kasih pertanyaan untuk Salmin. Seperti kita tahu bahwa content creator itu kan it's a big deal ya, karena komitmen harus dari diri kita. Aku ada 2 pertanyaan buat kamu. Yang pertama, boleh ceritain nggak real life content creator tuh seperti apa? Mulai dari proses editingnya itu butuh berapa lama sih in real life? Terus yang kedua, bagaimana caranya kamu mencari inspirasi? Selain kamu interaktif tanya ke audiens kamu ya, ada nggak cara lain kamu cari inspirasi? Gitu. Thank you. Oke, thank you Ama. Silakan langsung Salmin. Jadi untuk real life content creator, sebagai content creator adalah kalau misalkan pertama kali kamu shoot, tergantung kontennya sebenarnya. Kalau misalkan kontennya emang cuman kamu nge-share tips and trick yang emang kamu ada di satu tempat aja, ya itu bisa 30 menit kamu syuting kayak gitu dengan misalnya apa aja yang mau kamu omongin, scripted. Udah ada nih misalnya kamu mau ngebahas Q&A atau kamu mau ngebahas satu topik. Kalau misalkan kamu mau bikin yang kayak semacam a day in my life atau vlog, itu bisa seharian kan, berarti syutingnya seharian. Terus itu ya kayak baterainya harus diperhatiin, kayak baterai kamera atau baterai HP, itu pastiin kalau bisa nge-shoot seharian penuh. Terus kalau misalkan proses editing, kalau aku sendiri, aku bukan orang yang, banyak sih sebenarnya orang yang abis selesai konten langsung edit, tapi kalau aku agak merasa kayak capek, pengen istirahat dulu, dan aku emang punya jadwal kalau misalkan nggak ada halangan, aku upload seminggu sekali, dan biasanya di Sabtu Minggu gitu. Jadi at least di hari Jumat atau hari Kamis aku udah mulai ngedit. Kalau misalkan proses editingnya itu sekitar 2 jam. Kalau misalkan itu tipikal kayak konten yang kamu cuma nge-cut suara kamu aja gitu, nggak kamu tambahin efek-efek sesuatu, nggak kamu kayak gimana-gimana, itu 2 jam. Kalau misalkan menurut aku, kalau kamu pengen yang bagus banget, yang semuanya in place, kayak ada efek dan lain-lainnya, menurut aku sih bisa 3 jaman ngedit kayak gitu. Nah, terus habis itu aku sih biasanya suka sounding dulu kalau misalkan aku mau ngepost sesuatu, biar teman-teman yang lain tahu. Jadi nggak cuma tiba-tiba ngepost terus habis itu iya aku bikin ini, tapi sebelumnya aku ya nanya dari audiens aku, misalnya aku bakal ngepost hari apa nih enaknya atau apa, jadi ada engagement gitu loh di antara aku dan followers atau aku dan subscribers gitu. Terus habis itu setelah itu kan in real life content creator, terus tadi yang kedua tuh pertanyaannya apa? Inspirasinya Semin, dapatnya dari mana biasanya? Inspirasinya kalau misalkan dari, jujur emang kadang tuh yang pertama bener banget kita nanya ke followers kita yang bener-bener penasaran tuh tentang apa sih, misalnya kayak, Kak aku penasaran tentang ini, Kak mau bikinin video itu. Kadang nggak ditanya pun orang-orang request kan di DM. Tapi kalau misalkan aku sendiri buat nyari, aku cari yang sama fieldnya. Kayak misalnya kalau aku kan basicnya tuh kalau nggak beauty, tentang FKG, dental school life lah ya. Terus habis itu kayak edukasi, review dan lain-lain. Jadi aku cari-cari, misalnya kalau misalkan di dunia ini bisa lihat yang YouTuber yang udah terkenal banget, Clarin Hayes. Terus bisa juga ngelihat pokoknya YouTuber yang sebenarnya sama, mirip kayak gitu konten-kontennya. Nah, kira-kira konten-konten mereka tuh tentang apa, bisa juga dikaitin. Kalau misalkan itu kan fakultas kedokteran nih, ya udah kalau di FKG-nya itu kayak gimana. Terus kalau misalkan di TikTok dan di IG itu scrolling aja, sering scrolling. Dan kalau misalkan di TikTok aku suka sih karena dia emang udah nge-link gitu loh. Kalau misalkan kita emang suka nge-share tentang kedokteran gigi, kita sering nge-like juga, itu FYP kita isinya itu. Jadi kita akan terus terpapar dengan itu, dan kalau kita emang akan butuh waktu kita buat nge-scroll TikTok, bukan cuman buat seneng-seneng aja, tapi emang kita buat nambahin inspirasi mau bikin apa gitu loh. Jadi kayak scrolling, nanti kalau misalkan ada inspirasi, kalau aku langsung dicatat gitu loh, jadi nggak lupa, karena aku orangnya lupa banget sih, aku tuh butuh planner dan lain-lain karena aku pelupa. Gitu sih Kak. Oke, jadi betul plannernya, dan tadi juga ya udah real life-nya kayak gitu. Ama gimana Mak dari pertanyaannya?
Sudah cukup terjawab? Oke, sudah. Thank you ya Salmin. Sukses Oke. terus. Makasih, Ama. Ya. Tapi gue jadi penasaran juga buat Kak Beva sama Dito. Tadi kan udah real life-nya. Kalau dari Kak Beva sendiri, berapa lama sih Kak dari lo pertama kali belajar? Gue penasaran dari yang divingnya sih Kak. Berapa kali dari awal belajar, yang awal dari takut sampai lo bisa tampil, atau dari misalnya dari latihannya sampai satu tampil tuh berapa lama sih Kak? Kayaknya Kira-kira. kalau ketampil dari awal banget, mungkin 2 bulan, 3 bulan. Cuma untuk, kan aku ambil license juga kan, which is itu tembus 15 meter ke bawah di laut. Itu aku adalah 1 tahun, karena aku memang awalnya nggak nyaman sama air kan. Jadi aku emang lumayan lama. Tapi biasanya kalau orang udah nyaman dalam air, bisalah cepet, kayak pas pertama kali tahan napas bisa langsung 2 menit, pas ke laut bisa langsung 15 meter gitu. Ya lumayan, waktunya juga lumayan ya, bulanan bahkan tahun ya, kalau untuk yang profesi yang saya dulu itu. Sebenarnya itu jatuhnya kan aku belum profesi, maksudnya aku gimana ya, konsistensi aja sih intinya. Oke. Mau ngelakuin. Siap. Kalau dari Dito tuh lo dari pertama kali mulai sampai dari pertama kali lo masuk prosesnya itu sampai lo bisa siaran tuh berapa lama tuh? Kalau gue 3 bulan ya trainingnya. 3 bulan training dulu. Jadi kita training itu di ruang produksi. Jadi kita ya layaknya penyiar radio tapi nggak mengudara gitu. Cuman kayak direkam, direcord, nanti dikasih ke HRD, dicek, didengerin, kira-kira kurang apa siarannya segala macam kayak gitu. Terus selama 3 bulan. Terus nanti kalau emang udah dilihat mumpuni gitu kan untuk bisa naik sendiri, ya udah kita naik sendiri gitu. Tapi sebelumnya juga ada proses dulu sih. Jadi sebelum kita naik sendiri, kita ditandemin dulu. Iya, ditandemin dulu. Jadi kayak ditandemin, maksudnya diduetin sama penyiar lama. Awalnya kita nggak boleh open mic, tapi cuman operator doang. Operatorin operator, terus 2 minggu kita tandem ngomong berdua, duet, siaran duet. Baru setelah itu naik sendiri kayak gitu. Ya memang waktunya itu ada macam-macam kayak bulanan. Nah, selanjutnya nih di chat ini ada pertanyaan buat Kak Beva, Kak. Hai Kak, aku mau tanya nih buat Kak Beva. Aku juga punya hobi dance tapi lebih cenderung ke tari tradisional. Terus aku juga mahasiswa FKG. Saat ini mau masuk semester 2. Sekarang itu aku lagi off buat latihan karena aku mikir bakal sibuk banget di perkuliahan dan takut pengaruh ke nilai. Aku dulu sempat mikir bakal lanjut lagi setelah lulus, bakal lanjut nari lagi setelah lulus. Tapi aku juga ingin berkecimpung di dunia tari ini. Apalagi bisa terjun ke dunia kayak Kak Beva. Kalau dari Kak Beva sendiri, dulu gimana Kak? Apa lebih baik lanjut lagi setelah lulus atau dijalanin bersamaan dengan studinya? Kalau aku kan sudah terlihat aku menjalani dari aku kuliah. Maksudnya jalanin aja dari waktu kamu kuliah sekarang. Kita mulai aja lah misalnya gini. Cari dulu komunitas apa yang di sekitar kamu. Kamu itu kuliahnya di mana misalnya, di situ ada komunitas di kampus kamu. Coba join itu dulu dari yang kecil-kecil dulu. Nanti kalau misalnya udah nyoba dulu, oh waktunya bisa nih, ternyata aku bisa ngejalaninnya gitu. Nanti kamu akan melihat lagi peluang-peluang lainnya. Kalau misal ternyata ada peluang yang datang lagi, baru kamu berpikir lagi, oh bisa nggak ya kalau aku ikut kelas yang ini lagi, atau aku ikut workshop yang lain lagi gitu. Jadi mulai dari kecil-kecil dulu gitu. Istilahnya kalau kamu mau punya goal yang besar, kamu punya batu-batu yang besar sama batu kecil. Kamu pasti akan naruh batu yang besar dulu, abis itu kamu isi batu kecil, abis itu kamu isi pasir supaya semuanya full. Kamu nggak bisa taruh pasir dulu, baru kerikil kecil, baru batu besar. Jadi nggak fokus. Jadi kamu harus mulai dari kecil-kecil dulu supaya semuanya bisa penuh. Istilahnya gitu. Jadi mulai dari sekitaran kamu dulu aja, apa yang cari peluangnya apa yang di kampus kamu. Kalau ternyata di kampus kamu nggak ada, nanti coba cari lagi di sanggar-sanggar di luar, misalnya komunitas-komunitas lain. Nanti aku bisa bantu kasih referensi kalau tradisional ya. Cuma setahu aku selama pandemi ini memang sanggar-sanggar tuh nggak banyak yang berkegiatan. Soalnya ya susah gitu untuk ketemu tuh susah. Kalau ada pun juga itu workshop kelas-kelas gitu. Nanti kalau misalnya ada, nanti aku mungkin bisa kasih info. Gitu, menurut aku mulai dari situ dulu aja. Kalau misalnya ternyata nanti ada peluang lain, ya lihat nanti aja kamu ternyata waktunya bisa atau enggak. Karena memang
kalau adik-adik kelas aku pun yang kayak ya teman-teman aku ketika masa kuliah kan kita juga adalah teman-teman yang kayak mau mulai ikutan kegiatan apa, tahu-tahu di tengah jalan lepas gara-gara ternyata enggak deh waktunya ternyata nggak cukup, enggak deh ternyata nggak terlalu suka, enggak deh ternyata sama orang tua nggak boleh. Jadi emang itu apa ya, apa namanya, kayak berguguran pada waktunya aja gitu. Iya, berproses pada nanti sendirinya akan berguguran ya. Jadi memang kalau dari KBFA sendiri ya udah jalanin dulu aja selama. Jadi nggak perlu nunggu lulus ya Kak ya. Kalau misalnya tadi kan pertanyaannya apakah harus lulus dulu baru dilanjutin tarinya atau sekarang juga bisa lanjutin gitu. Atau gini aja menurut aku. Kamu ketahui dulu kamu kira-kira mampu atau enggak untuk bagi waktu. Kalau kamu merasa kamu tidak mampu membagi waktu kamu, ya kamu jangan. Kalau itu kan ini masalahnya profesi utama kan. Kalau kamu merasa tidak bisa fokus multitasking, ya jangan. Cuma kan apa buruknya sih untuk mencoba untuk multitasking? Kan kamu harus keluar kemampuan kamu. Malah pada dokter gigi sendiri harus bisa multitasking ya sebenarnya, ya nggak sih, profesi dokter gitu. Jadi balik lagi ke kemampuan kita yang masing-masing gitu. Buat siapa tadi dari Melzanur gitu ya. Jadi balik lagi ke kemampuan kamu, kira-kira bisa nggak? Kalau misalnya bisa, sikat aja. Ya tahu dari yang kecil-kecil dulu, nanti pasti kerasa sendiri ya. Kita tahu kebuka sendiri jalannya kemana gitu. Selanjutnya dari Saskia Rahmah. Ini kayak pertanyaan buat kita semua, buat Salmin, KBFA, dan Dito. Hai Kak, aku mau tanya, FKG kan terkenal mahal untuk praktikum. Apalagi percobaan itu ada kalanya beberapa kali baru jadi sempurna. Ada nggak sih Kak tipsnya agar tidak terlalu banyak pengeluaran ketika praktikum? Yang biasanya nyetak Aljina tuh dulu satu bungkus satu rahang gitu. Ya, atau itu ada kan biasanya bahan-bahannya itu nggak murah-murah. Itu ada nggak tipsnya gimana caranya praktikum jalan tanpa pengeluaran itu nggak terlalu besar? Minta aja atau kayak tanya sama senior yang udah beres, yang udah lulus. Makanya pas saya kuliah itu banyak-banyak tanya-tanya sama senior supaya hubungannya tuh ya bisa kayak banyak dapat bocoran. Terus misalnya kayak kita udah lulus nih kayak orang-orang yang dari Unpad tapi misalnya aslinya domisilinya di mana jauh gitu. Mereka biasanya menjual lagi kayak barang-barang dari kuliahnya karena ngapain dibawa tuh berat gitu, biasanya dijual lagi aja pakai mikromotor. Kita udah nggak pakai lagi ada dental unit ya kan. Jadi coba tanya sama senior-senior kamu, biasanya alat-alat bekasan itu pasti dia banyak banget yang bisa kamu. Bahkan ada yang di giveaway ya ini caranya. dia nggak usah, lo nggak usah beli, ini lo pakai aja gitu. Jadi perbanyak relasi ya kayak. Kalau dari KBFA banyak tanya-tanya. Kalau dari Dito kali Tok, lo ada nggak tipsnya biar pengeluarannya nggak banyak buat praktikum? Kalau tips, kalau gue emang kalau dari dulu nih ya, kalau alat-alat yang kecil-kecil mungkin masih bisa dibeli lah ya, karena emang itu kan bakal dipakai juga. Tapi kalau alat-alat yang mahal kayak mikromotor gitu kan, itu awal-awal gue pakai semester 3 tuh gue minjem. Tapi emang bener sih kalau kata-kata Bevo tuh kita harus baik-baikin senior gitu, kayak bener-bener kayak kasarnya bahasanya jilat-jilat dah gitu, gue dapat gratis. Kemampuan jilat itu dibutuhkan. Iya, kemampuan jilat gue udah terlatih gitu kan, jadi kayak alat-alat yang mahal kita ya bisa nanti dulu lah sambil nabung-nabung kayak gitu kan. Cuman kalau bahan nih kayak misalkan tadi kata si Arfi nyetak pakai alginat berapa bungkus, kayaknya itu mah tergantung skill lo. Maksudnya kayak itu susah, nggak bisa dihemat-hemat gitu. Mau gimana pun ya udah emang ya udahlah walau alam lah. Kalau emang itu kalau emang nggak bisa cepat nggak apa-apa, ambil hikmah positifnya aja. Betul ya nggak apa-apa. Awal-awal begitu kan kalau udah jago mah iyalah sepak langsung kena gitu kan bisa. Lagi frenulumnya yang dalam ke atas susah banget kenanya, dosen gue minta deh susah. Biasanya kan tenggorokan kecetak semua. Ada kan lo ketika dikeluarin kok ada faring kan. Ya, gak kebayang yang dicetak sih gue. Jadi banyak lo banyak relasi dan betul dan itu bisa minjem dulu tadi kata Dito juga bisa. Oh ya, satu lagi paling kalau gue ini, lu jadi aktivis kampus itu biasanya bakal dilihat sama kakak kelas. Kalau misalkan lu gak pernah kelihatan itu ini orang siapa, terus orang kayak gue sendiri pernah jadi kakak tingkat kan, jadi kayak ini gak kenal nih orang siapa gitu kok tiba-tiba minjem, iya gitu kan. Tapi kalau lu udah aktif kelihatan di kampus jadi apa gitu kan, paling enggak walaupun lu gak deket dia tahu oh
ini Dito nih kayak gitu. Jadi aktif-aktif aja di kampus itu lumayan kok buat menekan biaya pendidikan lu sebenarnya. Oke, itu ada efeknya ke biaya pendidikan ya. Betul. Oke, kalau dari Dito kayak gitu. Kalau dari Salmin gimana, Salmin? Kalau dari aku, menurut aku bener banget kata Kak Bepa, kata Kak Dito. Jadi pertama emang harus banget tanya-tanya kakak kelas, punya relasi buat sama kakak kelas, kayak kira-kira alat-alatnya bisa dipinjam apa enggak, atau harus punya sendiri. Atau misalnya kalau bahan-bahan emang setuju banget ya, kalau bahan-bahan emang nggak bisa dihemat. Malah kalau misalkan pakai alginat, terus alginatnya kurang, akhirnya kebanyakan kan encer, nggak jadi-jadi kan. Jadi kayak ya kalau misalkan bahan ya itu tergantung skill, tapi sebenarnya kalau skill emang nggak bisa nggak bisa kayak kita bisa persiapin. Yang pertama bisa lihat di YouTube, banyak tuh kayak misalnya cara nyetak, jadi nggak nol banget gitu otaknya, jadi kayak oh gini, tapi kan nanti eksekusinya suka beda ya, suka malah pasiennya refleks muntahnya tinggi lah atau apa, jadi emang beda banget. Tapi nggak apa-apa, at least udah persiapin dulu, misalnya dengan lihat-lihat, baca buku praktikum dan lain-lain, terus pas udah nyetak, ya kalau alatnya habisnya banyak ya udah gitu. Ya udah, itu terus ya udah mau gimana lagi, bisa barengan sih, bisa patungan juga sama temen, kayak misalnya aku mau beli alginat nih, tapi mau berdua dulu nggak, siapa tahu nggak habis kan, atau gimana. Itu sih, sama ya bener kayak nanya kakak kelas. Bisa juga misalkan nanya, kan suka ada PO ya, pre-order di angkatan tuh ya, misalnya pre-order langsung segambreng alatnya. Tapi kalau misalkan kita nggak nanya-nanya, bener-bener langsung plek-plekan beli tuh semuanya, kan ngabisin duit. Tapi kalau misalkan kita ada nanya-nanya dulu sama kakak kelas, kira-kira yang bener-bener kepake tuh yang mana sih, yang emang bisa dipinjem di lab, yang mana itu kita bisa ngurangin budget kita gitu buat praktikum. Itu sih Kak. Setuju. Apalagi biasanya kalau misalnya kita beli langsung banyak, dental supplier tuh biasanya ngasih diskon juga. Iya, kalau misalnya itu, jadi lo kumpulin dulu tuh teman-teman lo yang kira butuh berapa orang, belilah ke dental supplier. Jadi jangan beli sendiri. Tapi balik lagi, kalau masalah cara mencetak tadi, bener, kita harus tahu ilmunya dulu atau gitu. Nah, salah satu caranya adalah lewat YouTube, tapi ada cara lain itu dari Lead ID itu kita bakal ngepromosi, bakal menyediakan. Di list studi selanjutnya tuh ada cara mencetak. Jadi biar Faring tidak tercetak, biar semua vestibulum sekali itu tuh semua tercetak, tuh ada nanti di list studi selanjutnya. Jadi langsung daftar aja ya. Kayak gitu. Jadi seru banget. Apa gimana Kak Beva? Gini, sometimes ya kalian itu misalnya kayak ada nih kayak ikut ke bazar-bazar gitu, pertemuan. Kalian ketemu sama alat-alat yang nawarin misalnya dental supplier, ini nih ekskavatornya bagus banget soalnya bahannya gini-gini nih. Atau misalnya yang kayak bandnya ini terbuat dari apa-apa. Nggak perlu, maksudnya sometimes mungkin perlu, tapi bisa tergiur ya kita ya. Karena nggak selalu kayak kamu harus beli sonde yang bentuknya kayak terbuatnya dari apa, terus harganya berjuta-juta gitu. Nggak harus yang kayak gitu. Apalagi biasanya tuh buat nambel-nambel. Nambel-nambel tuh biasanya ada orang yang kayak memang perfectionist banget, bahan-bahan alat-alatnya itu plastik fillingnya atau segalanya itu memang mahal. Tapi sometimes kamu nggak perlu beli segitunya. Jadi coba ditanya-tanya dulu sama seniornya, alat-alat itu bener-bener akan kepake lama atau enggak. Karena dulu aku ingat banget teman-teman aku itu banyak yang kayak ini lucu banget nih, kaca mulutnya ada lampunya. Nggak penting buat apa. Terus ya hal-hal kayak gitu-gitu tuh kamu tanya dulu deh ke seniornya, bener-bener harus seperti itu, berpengaruh sampai untuk lama atau enggak. Karena kan itu alat-alat yang bisa kamu pakai bukan cuma buat satu modul doang, tapi buat besok-besok juga. Jadi kan sayang kalau kamu cuma tergiur karena sama dental supplier aja. Iya, biasanya kita lagi ada seminar atau lagi jalan di itunya exhibitionnya tuh ada yang nawarin kayak berguna nih kayak ibaratnya itu, tapi kadang ada yang memang tidak dibutuhkan, mungkin dibutuhkannya nanti saat kita udah nggak tahu duit mau dikemanain gitu ya, itu bisa langsung dibeli. Jadi kalau yang kita tahu kemampuan kita, jadi biasalah itu diatur-atur gitu. Thank you buat Kak Beva, buat Dito, buat Salmin, makasih banyak udah mau nyempetin waktunya hari ini buat sharing pengalamannya. Mudah-mudahan bisa jadi insight baru buat teman-teman Lead Team dan buat kita semua. Jadi mudah-mudahan kita makin semangat, nggak
nggak capek banget buat belajar di FKG. Ya belajar FKG capek, tapi kita tahu nih gimana kita kabur dengan dalam hal yang benar, ya nggak sih? Kita punya cara, kita punya buat relief dari FKG itu dengan cara yang benar. Dan contohnya itu yang udah dicontoh dari KBFA, dari Dito, dan dari Samit. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya, buat narasumber semuanya.